Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pun apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat saja. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan MPD. Dengan anggota kelompoknya, saya sendiri Dimas Setiawan, kemudian ada teman saya Tiara Hayuni Haifani, kemudian ada Putri Ayu Nandawati. Baik teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai materi statistika yang cukup menarik dan cukup berkesan ya teman-teman. Pertama materi mengenai macam-macam daftar, kemudian kedua materi mengenai macam-macam diagram, kemudian yang ketiga materi mengenai distribusi frekuensi, kemudian yang keempat kita mencari ya. Di sini kita mencari pengertian, kemudian rumus daripada median, kemudian dan modus. Oke, simak video kami, semoga bermanfaat ya teman-teman sampai akhir. Baik teman-teman, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi teman-teman. Sebelum mengetahui macam-macam distribusi frekuensi, tentu saja kita harus mengetahui itu frekuensi itu apa sih gitu. Frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya untuk mengatur data mentah ya, yang sebelumnya belum dikelompokkan, kemudian di dalam bentuk yang rapi tanpa mengurai inti informasi yang ada. Kemudian macam-macam distribusi frekuensi ini itu dibagi dua teman-teman ya. Distribusi frekuensi itu terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kualitatif atau kategori ya, yang merupakan distribusi frekuensi kualitatif, distribusi yang mengelompokkan datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang kedua itu distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik atau angka. Distribusi ini merupakan distribusi frekuensi mengelompokkan datanya disusun berdasarkan angka. Penerapannya berupa tabel distribusi data per kelompok dan tabel distribusi pada data tunggal teman-teman. Jadi ada dua macam-macam distribusi frekuensi ya teman-teman. Pertama yang kualitatif, kemudian yang kedua kuantitatif. Terima kasih. Pengertian modus. Modus ialah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Sedangkan Rashman berpendapat bahwa dalam sebaran frekuensi tunggal atau modus adalah nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam sebaran, dan frekuensi bergolong modus secara kasar adalah titik tengah interval kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam sebaran. Rumus modus MO data kelompok MO sama dengan TB plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali L. MO data kelompok, TB batas bawah kelas modus data kelompok, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, L panjang kelas. Pengertian mean. Saleh mengatakan, mean menunjukkan nilai rata-rata dan pada data yang tersedia, di mana nilai rata-rata hitung merupakan jumlahan bilangan atau nilai daripada pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan yang ada. Rumus mean data kelompok yaitu rata-rata sama dengan notasi sigma frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I dibagi notasi sigma atau jumlah frekuensi kelas I. Yang berikutnya yaitu mean data tunggal yang rumusnya X sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn dibagi N. Keterangan X sama dengan rata-rata X1, X2 titik-titik Xn detrum ke 1, 2, dan N. N sama dengan banyak detrum.
Macam-macam diagram. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang ini ditunjukkan oleh ketinggian barang yang telah diatur sesuai kelompok data. Semakin besar nilainya, maka semakin tinggi batangnya. Diagram batang dapat disajikan dalam dua format, yaitu yang pertama vertikal dan horizontal. Biasanya, diagram ini digunakan jika harus menampilkan perbedaan nilai beberapa kelompok sekaligus. Penggunaan bentuk batang yang dibatasi jeda sangat memudahkan pembaca bahkan awam sekaligus. Yang kedua, diagram garis. Diagram jenis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai pada pengukuran yang berkelanjutan. Garis bergerak ke atas atau ke bawah untuk menunjukkan perubahan positif atau negatif. Diagram ini juga bisa digunakan untuk mengetahui pergerakan tren secara keseluruhan. Contohnya, penerapan diagram garis adalah untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, diagram pancar. Diagram ini biasanya digunakan untuk menampilkan sebaran data. Seringkali diagram ini diterapkan pada analisis regresi maupun korelasi. Kadang juga digunakan dalam analisis time series. Pada diagram ini, nilai dua variabel numerik diwakili titik yang diposisikan di antara dua sumbu. Masing-masing titik ini mewakili satu variabel. Yang keempat, diagram plot kotak. Diagram ini menggunakan kotak dan garis lurus untuk menampilkan distribusi nilai dalam kelompok yang diukur. Ujung kotak dan garis menunjukkan letak sebagian besar data berada. Penggunaan data ini memudahkan audiens dalam mengetahui bagaimana data didistribusikan. Kemudian yang kelima ada histogram. Kumpulan diagram batang yang menampilkan data kontinu disebut sebagai histogram. Panjang batang histogram menyesuaikan jumlah titik data, sedangkan polanya menunjukkan distribusi variabel. Yang keenam, diagram batang bertumpuk. Diagram jenis ini merupakan salah satu modifikasi diagram batang standar. Pada diagram ini, tiap batang dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pembagian tersebut mengikuti nilai variabel pengelompokan kedua. Yang ketujuh ada diagram titik. Sebenarnya, diagram ini mirip dengan diagram batang yang menunjukkan nilai untuk setiap kategori. Hanya saja, untuk menunjukkan nilai, diagram ini tidak menggunakan batang, akan tetapi menggunakan titik. Diagram jenis ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan data yang garis dasarnya tidak informatif. Kemudian yang terakhir ada diagram area. Diagram jenis ini menggabungkan konsep diagram garis dengan diagram batang. Pondasinya diketahui dengan menghubungkan titik nilai seperti diagram garis pada waktu yang bersamaan. Diagram ini juga menambahkan konsep bayangan puncak dan dasar garis pada diagram batang.